Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, gimana teman-teman semuanya, keadaannya sehat ya? Alhamdulillah Sehat. Ada yang sakit, pilek, batuk, masuk angin atau apa? Sakit hati, Bu. Malah Sakit rindu, Bu. hati. Oh. Ya, rindu. Oke. Ya nggak apa-apa, kan jauh di mata namun tetap dekat di hati, seperti itu. Iya, Bu. Ya, ini salah satu pelajaran pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya, coba Ibu pengen semua on ya, on kamera. Ya, kita absen satu-satu dulu. Oke. Devi Kurnianingsih. Dia hadir, Bu. Hadir ya, Mbak Devi sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Eni Dwi Hastuti. Hadir. Jadi ya, sehat ya, terlihat cerah sekali. Karena ada lampunya, Bu. Gitu. Oke, terus Mbak Hansa Jana. Ada, Bu. Kelihatan nggak? Ya, ya, tetap nggak ngantuk ya Mbak ya, tetap ya. Ada Mbak Rahma Dewi. Hadir, Ibu. Yeay. Ya. Mbak Jana. Hadir, Bu. Jana kayaknya terhalang sinyal ini, nggak apa-apa ya Mbak ya. Tetap semangat mengikuti. Ya, sudah terlihat ya. Ya, tapi di sini daring ini cukup membantu ya, walaupun nggak mandi, tapi kelihatan udah mandi seperti itu. Bu. Oke, Mbak Devi, minta tolong. Sudah kelihatan belum, Bu? Sudah kelihatan ya teman-teman semua? Sudah. Oke, nah saat ini kita akan belajar berkenaan dengan sujud tilawah dan sujud syukur. Nah, sebelum Ibu melanjutkan, ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Yang pertama, setelah memperhatikan PPT, ya peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari sujud tilawah dan sujud syukur. Yang kedua, menjelaskan pengertian sujud tilawah dan sujud syukur sesuai dengan syariat Islam, dan bisa mempraktekkan sujud tilawah dan sujud syukur sesuai dengan kaidah Islam. Seperti itu ya. Lanjut Mbak Devi. Oke, yang pertama sujud tilawah. Nah, kira-kira di sini teman-teman semuanya pernah dengar nggak sih berkenaan dengan sujud tilawah? Di sini pernah ada yang dengar nggak sih sujud tilawah itu sebenarnya apa sih gitu loh? Pernah dengar nggak? Pernah. Pernah ya? Oke, jadi sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang yang mendengar beberapa Al-Quran yang di dalamnya itu ada perintah sujud atau ayat sajadah pada waktu sholat, entah itu pada waktu sholat ataupun di luar sholat. Nah, sebagian ulama itu menyebut sujud ini dengan nama sujud sajadah karena membaca ayatnya dengan memerintahkan untuk sujud. Itu pengertian dari sujud tilawah. Oke. Nah, di sini Ibu mengambil dari putusan Tarjih Muhammadiyah, di mana kan kita bersekolah di sekolah Muhammadiyah, maka salah satu rujukannya pun juga dari putusan Tarjih mengenai sujud tilawah ini, yang mana ditanfitskan pada 2 Rabiul Awal dengan pokok-pokok sebagai berikut. Jadi, apabila kita mendengar atau membaca Al-Quran, baik dalam salat atau di luar salat, dan membaca dan terbaca ayat sajadah itu, maka menurut tuntunan kita harus bertakbir dan melakukan sujud sebagaimana sujud salat. Lanjut.
Nah, ini adalah salah satu rujukan, dalil rujukan berkenaan dengan perintah. Ini mungkin bisa dibaca sendiri ya berkenaan dengan ayatnya. Ibu bacakan ayat artinya, di mana ayat ini menjelaskan perintah sujud, di mana gini, pilih apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih kepada mereka, maka mereka tunduk sujud dan menangis. Ini salah satu ujaran dari salah satu rujukan berkenaan dengan sujud tilawah seperti itu. Lalu, nah, sujud tilawah ini ada apa ya? Dalam dua keadaan. Gimana sih caranya kita melakukan sujud tilawah itu ada dua versi seperti itu. Yang pertama itu dalam sholat. Nah, ketika seorang imam dalam bacaan sholatnya membaca salah satu ayat sajadah, maka imam tersebut langsung melakukan sujud tilawah yang kemudian diikuti pula oleh makmum di belakangnya. Seperti itu. Terus yang kedua, di luar sholat, yaitu ketika seseorang membaca Al-Quran di luar sholat, kemudian membaca salah satu ayat sajadah, maka yang bersangkutan segera melakukan sujud tilawah seperti itu. Lanjut Mbak Devi. Lanjut lagi. Oke, nah tadi Ibu udah menjelaskan ya berkenaan caranya gimana, keadaan sujud tilawah gimana. Nah, beberapa ayatnya tuh yang gimana seperti itu. Nah, ini salah satu ayat saja, ini salah ya, mohon ada penulisan kesalahan dalam penulisnya, itu sajdah bukan sadah ya, tapi sajdah kurang J seperti itu, mohon dimaklumi. Nah, ada beberapa contoh ayat sajadah yang dianjurkan seorang untuk sujud. Itu ada pada 15 tempat. Ada surat yang pertama itu ada surat Al-A'raf, ya, ada surat Al-A'raf ayat 206, ada surat Ar-Rad ayat 15, ada surat An-Nahl ayat 49, ada surat Al-Isra ayat 107, ada surah Maryam ayat 58, ada surah Al-Hajj ayat 18 dan 77, ada surat Al-Furqan ayat 60, surat An-Naml 25, surat As-Sajdah 15, surat Sad 24, surat Fussilat 37, surah An-Najm 62, surah Al-Insyiqaq 21 dan surah Al-Alaq 19. Ini adalah ayat-ayat sajadah yang mana kalau teman-teman di sini buka di Al-Quran, itu ada tandanya, teman-teman. Tandanya itu seperti apa ya? Samping di akhir ayat itu tuh ada semacam gimana ya? Pokoknya intinya ada tanda yang menunjukkan bahwasannya itu berbeda dengan ayat-ayat yang lain seperti itu. Nah, itu ya. Terus lanjut. Oke. Oke ya, tata cara. Oke, tadi kan sholat dan yang kedua dalam keadaan tidak sholat. Nah di sini kok sholat ya? Ada kesalahan lagi ternyata teman-teman. Mohon maaf lagi, bukan sholat tilawah tapi sujud. Ya mohon maaf ya. Yang pertama sujud tilawah pada sholat. Bagi seorang imam sholat yang membaca ayat sajadah kemudian melakukan sujud tilawah, maka makmum harus mengikuti. Ketika sholat, maka makmum pun harus mengikuti, wajib. Dan bagi seorang imam membaca ayat sajadah, dia membaca ayat sajadah tapi tidak melakukan sujud tilawah, maka kita selaku imam tak perlu untuk melakukan sujud tilawah sendirian dalam sholat. Sebaiknya bagi seorang imam yang bermaksud membaca ayat sajadah akan melakukan sujud tilawah, hendaknya memberitahu kepada jamaahnya, makmumnya, agar apa ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman seperti itu. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Oke. Terus dan kedua, cara yang kedua itu sujud tilawah itu di luar salat. Seseorang yang membaca Al-Quran lalu membaca ayat sajadah, maka ia segera bersujud
berhadap kiblat atau sesuai kondisi di mana dia berada. Dalam sujud tilawah ini tidak ada perintah harus berwudu terlebih dahulu, sebagaimana kebolehan hukum baca Al-Quran tanpa berwudu. Juga tidak ada perintah harus membaca takbir terlebih dahulu sebelum sujud, seperti itu. Ya, sujud tilawah baik di dalam sholat maupun di luar sholat dilakukan 1 kali sujud, dan hukum sujud tilawah itu sendiri adalah sunnah. Terus lalu apa sih yang akan dibaca seperti itu? Bacaannya seperti apa? Ya bacaan sujud sholat pada umumnya, misalkan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, seperti itu. Karena itu salah satu perintah, maka ya diusahakan untuk dikerjakan seperti itu. Oke, mungkin sebelum Ibu lanjut ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Bu. Ya, itu ada sujud syukur, teman-teman. Oke. Pernah nggak di sini bahagia? Misalkan contoh bahagia dengan nilai IPK 4 gitu. Pernah nggak sih teman-teman merasa bahagia sebahagia? Bu. Pernah. Oke. Contohnya apa? Mbak Jana, contohnya bahagianya karena apa? Contoh dilamar atau gimana gitu? Dihitbah, Bu. Dihitbah gitu ya. Contoh ketika rasa syukur, misalkan kalau ibu mendapat, ya ibu disuruh jadi katakanlah asisten presiden atau asisten bupati, atau mendapatkan uang 500 juta beserta rumah seisinya gitu ya. Contoh ya ini. Maka yang kita lakukan adalah sujud syukur ya, di mana sujud syukur ini dilakukan oleh seseorang ketika mendapatkan atau mendengar hal yang membahagiakan. Maka ketika itu terjadi, segera untuk bersyukur seperti itu. Nah, sujud syukur ini enggak ya diusahakan menghadap kiblat, tapi tidak ada apa ya semacam mengharuskan gitu. Jadi kiblat berhadapan, maksudnya sujud dimanapun, nggak harus menghadap kiblat, nggak apa-apa. Seperti mungkin kita sering melihat nonton bola ya, mungkin yang bagi penggemar bola, banyak sekali ketika ada pemain bola itu nendang dan gol, itu pasti kan sujud. Nah, itu salah satu bentuk dari sujud syukur seperti itu. Oke, tata cara ya tadi sujud syukur pengertiannya ada rujukannya. Lanjut ya Mbak Devi, ada rujukannya ya. Rujukannya tadi dalam hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi dari Abu Bakar bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila mendapatkan sesuatu yang menggembirakan atau kabar gembira, beliau terus sujud berterima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah, dan salah satunya dengan bersujud. Nah, berkenaan dengan tata cara, lanjut Mbak Devi, berkenaan dengan tata cara sujud syukur. Nah, sujud syukur ini hukumnya sunnah sama halnya dengan sujud tilawah tadi gitu. Pelaksanaannya adalah saat kita mendapatkan kebahagiaan, kita mendengarkan suatu kabar yang menggembirakan, maka kemudian langsung sujud. Nah, sujud syukur ini boleh dilakukan tanpa harus berwudu terlebih dahulu. Dilaksanakan 1 kali dengan menghadap kiblat atau dengan kondisi apapun terjadi saat itu. Tidak ada doa khusus. Jadi sebenarnya tidak ada doa khusus, tapi ada sujud syukur ini diperbolehkan membaca doa sebanyak-banyaknya atau ucapan syukur yang ia kehendaki untuk disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syukurnya. Jadi memang tidak ada khusus, intinya hanya alhamdulillah, alhamdulillah. Yang ingin ditanyakan sebelum Ibu akhiri? Belum ada, Bu. Tidak ada. Oke, itu ya. Oke, kalau jika tidak ada, ininya Ibu berpesan kepada teman-teman semuanya untuk kita implementasikan berkenaan dengan sujud tilawah dan sujud syukur ini. Jadi berkenaan dengan sujud ini kita mengingat bahwasanya oh iya ada Allah, ada Allah, ada Allah, seperti itu. Apalagi berkenaan dengan sujud syukur, kita bahagia ini tidak semata-mata bahagia ini seperti itu ya.
Oke, mungkin itu ya yang dapat Ibu sampaikan. Jika banyak sekali kesalahan, mohon dimaafkan. Oke, tetap jaga dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selfie dulu, selfie buat bukti.